Siapa sangka, modal nekat membuat Dedi Effendi, pemilik Palm Craft, memiliki omset sebesar 1, miliar rupiah per bulan dari penjualan dekorasi rumah seperti cermin, lampu, guci, dan juga aksesoris rumah lainnya. Memanfaatkan barang-barang yang jarang dilirik seperti serat batang pisang, rumput rayung, bambu, ranting kayu, biji mahoni, hingga kulit kerang. Di tangan Dedi, bahan-bahan tersebut didesain secara eksklusif dengan kualitas premium dan ramah lingkungan, sehingga menjadi produk yang laris di pasaran. Produk Palm Craft ini dibanderol dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah sesuai tingkat kerumitan produknya. Kami mendirikan perusahaan ini pertama memang tidak punya niat untuk mendirikan sebuah perusahaan ke pasar ekspor. Karena memang kebetulan kita di Jogja, di area daerah yang memang banyak pariwisata, kebetulan juga punya usaha keluarga, ada toko batik Jogja Kembali. Nah, usaha ini kami pengen sebenarnya untuk mendukung toko yang sudah jadi, terus ada kelengkapan aksesoris kerajinan. Nah, ternyata segmen pasar yang kami dapat bukan pasar lokal, malah kami akhirnya bisa mendapatkan pasar ekspor. Jogja itu punya kekuatan di industri kreatifnya. Orang-orang Jogja itu kreatifnya luar biasa, tapi keberadaan bahan baku yang memang tidak banyak. Nah, akhirnya kami berusaha mencari bahan baku itu bekerja sama dengan petani yang ada di seluruh Indonesia. Secara omset sih cukup baik, karena kita setiap bulan bisa mengirimkan 5 kontainer produk lampu, cermin, dan dekorasi. Satu kontainer itu nilainya 25.000 US dollar. Jadi 25 dikali 5 berarti sekitar 125.000 US dollar. Dari situlah ide-ide terus muncul, dan uniknya semua produk langsung didesain oleh Dedi sendiri, sehingga bisa disebut produk original hasil karyanya. Bisnis ini sudah dijalankan semenjak tahun 2003, dan hampir 90% pasar Palm Craft berada di pasar ekspor. Produknya kini sudah diekspor di berbagai belahan Eropa seperti Spanyol, Prancis, Belanda, Belgia, bahkan juga merambah ke Amerika, Korea, dan juga Yunani. Dalam proses pembuatannya, Dedi menggunakan teknik press, di mana cara pembuatannya yang khusus melalui uji bahan khusus dengan memilih pelepah pisang yang kuat sehingga saat dipres tidak gampang putus seratnya. Lalu setelah dipres, serat pelepah pisang bisa digunakan untuk berbagai macam anyaman, di antaranya dijadikan kepang, lalu dibuat melingkar sebagai hiasan cermin lampu hias. Bahan baku dari utamanya kan serat-serat. Serat-serat itu kan bisa dibilang limbah yang tidak mengganggu. Dia kalaupun tidak kita pakai, dia akan rusak sendiri. Nah, yang kedua, untuk bahan finishingnya kita memakai campuran air, jadi tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga, kita juga untuk proses terkait dengan hal-hal bahan kimia itu kita kurangi. Ia berharap banyaknya wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta bisa menjadikan peluang bagi para pelaku industri untuk menciptakan suatu produk yang disukai para wisatawan. Selain itu, Dedi juga berharap untuk terus melakukan inovasi agar produk buatannya tidak tertinggal zaman. Jogja sudah punya kekuatan di pariwisata. Jogja akan didatangi oleh baik turis lokal maupun turis internasional. Nah, harapan kita, peluang kita sebagai pelaku industri membaca pasar. Pasarnya itu mau apa yang kita tawarkan. Bisa dibilang kita bawa nama Yogyakarta aja itu udah satu kekuatan pasar yang akan kita coba tenangkan. Setelah kita dapat pasar, berarti jaga kualitas. Bagaimana kualitas itu memang tidak mengecewakan si pembeli. Yang ketiga, bagaimana kita juga mengolah bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dengan seperti itu bahwa nantinya produk yang kita buat itu tidak menyusahkan orang, tapi kita mencari solusi bahwa orang itu setelah membeli produk kita itu tidak akan rusak, tidak akan membuat masalah.
Yang ketiga, kita harus inovasi terus untuk bisa menciptakan produk-produk terbaru agar kita Jogja punya industri yang luar biasa.